menggunakan peran yaitu konselor dan konseli. Nah, yang pertama guru BK, yaitu memberitahukan atau melihat catatan layanan kita minggu lalu, yaitu masalah yang dialami si konseli, yaitu si konseli sendiri sering terlambat ke sekolah. Nah, jawaban si konseli, betul Ibu, karena kurang komunikasi dengan mama saya. Nah, selanjutnya guru BK dengan jawaban, oke, kalau begitu supaya kita bisa selesaikan permasalahan si konseli, alangkah baiknya kita tetapkan tujuannya, kenapa permasalahan harus diselesaikan, kemudian kapan dan apa saja yang membuat si konseli terlambat. Nah, apa saja yang menyebabkan si konseli terlambat. Nah, selanjutnya dengan jawaban konseli sering terlambat karena sering begadang atau sering kena macet di jalan dan sering terlambat untuk bangun pagi. Nah, dengan jawaban si guru BK atau si konselor, si konseli harus melakukan cara untuk bisa tidak terlambat ke sekolah lagi. Dengan jawaban si konseli, agar tidak kesulitan bangun pagi karena sering begadang, jadi ia harus melakukan cara yaitu memaksimalkan waktunya agar tidak begadang lagi dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Nah, dengan jawaban konselor, yaitu jawaban si konselor yaitu si konseli harus melakukan atau mengatur jadwal tidurnya dengan baik agar dapat bangun pagi lebih awal dan menghindari macet ketika berangkat ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Nah, jawaban si konseli yaitu, baik Ibu, saya akan mencoba lakukan langkah-langkah yang Ibu lakukan. Nah, selanjutnya jawaban si konselor, oke, kira-kira kapan si konseli akan melakukan langkah-langkah ini? Dengan jawaban si konseli, maunya sih supaya masalahnya cepat selesai, secepatnya saya lakukan. Dengan jawaban si konselor, oke, secepatnya itu kapan? Nah, selanjutnya jawaban si konseli, saya rasa besok sudah saya akan melakukan Ibu. Nah, selanjutnya jawaban si konselor, oke. Nah, dengan jawaban si konselor, dengan mengarahkan si konseli melakukan langkah-langkah yang si konselor tadi sampaikan. Dengan jawaban si konseli, baik Ibu, terima kasih. Dengan jawaban si konselor memberikan semangat kepada si konseli. Sekian dari saya. Baik, Ibu lihat dari catatan layanan kita minggu lalu, masalah yang sering dialami Aisyah yaitu sering terlambat ke sekolah. Jadi mulai akhir-akhir ini saya ini sering terlambat masuk sekolah gitu. Oke, kalau begitu supaya kita bisa selesaikan permasalahan Aisyah, alangkah baiknya kita tetapkan tujuannya, kenapa permasalahannya harus diselesaikan, kemudian kapan dan apa saja yang membuat Aisyah menyebabkan sering terlambat ke sekolah. Saya itu sering terlambat ke sekolah Ibu karena penyebabnya yang pertama itu saya terlambat tidur Ibu. Itu menyebabkan saya lambat bangun di pagi hari. Nah, yang kedua, jarak rumah saya ke sekolah itu Ibu lumayan jauh. Apabila saya kesiangan ke sekolah, nah di jalan itu biasanya macet Ibu. Oh, betul sekali. Jadi kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan Aisyah agar tidak terlambat ke sekolah? Langkah-langkah yang saya lakukan itu Ibu, saya berupaya untuk tidur lebih awal agar bangun juga lebih cepat. Karena apabila saya bangun lebih cepat Ibu, mungkin di jalan itu tidak macet Ibu. Ya, betul sekali. Tapi yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bagaimana Aisyah konsisten dengan langkah-langkah yang ingin Aisyah lakukan tadi. Saya kan berusaha konsisten melakukan langkah-langkah yang tadi. Baik, jadi Aisyah mengalami kesulitan bangun pagi karena sering begadang seperti itu ya. Baik. Nah, yang pertama, Aisyah perlu lakukan itu, coba atur jadwal tidurnya dengan baik
agar dapat bangun pagi lebih awal dan dapat menghindari macet ketika berangkat ke sekolah. Jadi kira-kira kapan Aisyah akan melakukan langkah-langkah tersebut? Mungkin baiknya secepatnya saya akan melakukan langkah-langkah tersebut, Ibu. Baik, oke. Nah, Aisyah lakukan langkah-langkah yang Ibu sampaikan tadi. Minggu depan, Ibu akan memonitori dan mengevaluasi dengan lanjut dan waktu yang sama. Baik, Ibu. Terima kasih. Semangat, Aisyah.